Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini masih diperkenankan, diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa bermuajahah, bertatap muka secara langsung, secara offline melalui usaha dan upaya kita untuk mempelajari ilmu agama kita. Yang mana kita sadari bahwa orang masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, punya banyak jalan. Sehingga para ulama membuat atau menyusun kitab-kitab khusus berkaitan dengan ini. Ada yang 170 sekian jalan menuju surga, ada yang 100 jalan menuju surga. Dan orang punya banyak cara untuk bisa masuk ke dalam jannah sesuai dengan amalan-amalan yang telah Allah wajibkan maupun Allah perintahkan. Kita berusaha dan berupaya untuk bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, karena ini adalah perintah dari Allah, anjuran dari Allah. Yang tentu saja ketika kita tidak pernah tahu melalui jalan mana, melalui amalan apa kita bisa selamat dari neraka masuk ke dalam jannah, maka hendaknya kita memiliki semangat ya untuk melaksanakan kebaikan. Karena itulah di kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus tentang anjuran al-hasbu alal a'mal al-khairiyah, yaitu anjuran untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Karena kita tidak pernah tahu mana yang Allah terima, mana yang Allah tolak, mana yang mudah, mana yang sulit, dan seterusnya. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nabi mengajarkan kepada kita doa ini agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal ajzi wal kasal. Al-ajz seringkali diterjemahkan maknanya lemah. Al-kasal maknanya malas. Sehingga kalau kita lihat dari sisi makna secara mendalam, dari sisi bahasa Arab, ternyata ada perbedaan. Kenapa Nabi merintahkan kepada kita untuk berlindung dari kedua hal ini? Yang namanya al-ajz atau sifat lemah, orang yang sudah tidak kuat secara fisik tapi punya semangat tinggi. Ya, bisa jadi orang ini sudah manula, sudah tua atau terkena penyakit. Ya, tapi dia memiliki semangat yang tinggi. Ya, untuk apa? Untuk beribadah, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mencari kebajikan. Nah, kita diajak oleh Nabi untuk berlindung dalam urusan ini. Betapa tersiksanya seseorang secara batin ketika semangatnya ingin melakukan kebaikan besar, akan tetapi fisiknya sudah tidak kuat.
Kemarin saya ngobrol dengan salah seorang ikhwah, dia sudah 2 pekan pulang kampung ngurus bapaknya yang sakit. Bapaknya sudah usia 80 tahun, masih punya sawah, walaupun digarap oleh orang lain, ceritanya panen. Dia naik motor sendiri, untuk membayangkan 80 tahun naik motor sendiri, di depannya ada beras sekitar 5 kiloan, dan di belakangnya ada 2 karung beras 50 kilogram. Jadi kurang lebih 100 lebih dia bawa beras dengan motornya. Di tengah perjalanan motor terhenti, ketika dia ingin mengecek apa yang terjadi, ternyata motornya jatuh ketiban sampai akhirnya beberapa menit tidak ada yang lewat. Ya, sehingga beliau sakit dan patah di bagian kakinya dan bagian panggulnya. Ya, kemudian dapat informasi seperti ini, si anak ini yang tinggal dekat rumah kami pulang kampung mengurus daripada bapaknya ini. Bapaknya merupakan tokoh yang ada di kampungnya, tokoh Muhammadiyah, dan seringkali selalu sholat berjamaah di masjid bersama dengan jemaah yang lain. Yang dia pikirkan, yang dia ingat-ingat hanya melaksanakan sholat. Gimana sholat bapak, gimana sholat bapak. Ya, karena punya semangat yang sangat tinggi untuk bisa beribadah kepada Allah, akan tetapi kondisi fisiknya sudah tidak bisa atau belum mampu karena sedang sakit. Lihat bagaimana yang membuat dia menangis, kadang bukan hanya sekedar penyakitnya, tapi batinnya ketika dia ingin melakukan ibadah tertentu ternyata tidak. Dan yang kedua, Nabi minta kepada kita untuk berlindung dari al-kasal, yaitu rasa malas. Ini seringkali menjadi penyakit bagi kita, yang seringkali mudah keluar dari lisan kita untuk tidak berangkat ke masjid, untuk tidak berangkat kajian, untuk tidak berangkat kegiatan sosial, dan berangkat kegiatan yang positif yang lain, mendatangkan maslahat yang lain disebabkan karena malas. Bahkan banyak orang yang sudah bosan untuk hidup sehingga akhirnya ingin mati saja karena sudah malas untuk hidup yang katanya monoton aktivitasnya setiap hari demikian. Nah, yang namanya al-kasal ini berbeda kebalikannya dengan al-ajiz. Badannya masih kuat, masih seger, tapi dia tidak punya semangat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekarang masih ada kesehatan, masih ada kekuatan, masih ada kesempatan. Yang kadang kita lihat ada orang yang kuat untuk bisa lari ke atas gunung, untuk bisa menyeberang dari berenang ke laut, melewati lautan. Ada orang yang punya ngangkat beban sekian kilogram, ya dia mampu. Dia bisa berjalan sekian kilometer masih kuat. Tapi untuk mengangkat badannya, padahal masjid mungkin terlihat dari rumahnya, tidak sanggup. Bukan berarti karena tidak sanggup dari sisi badan, dari sisi fisik, tapi semangatnya yang tidak ada. Karena itu kita diminta oleh Nabi untuk berdoa ini supaya kita masih diberikan semangat, dijauhkan dari sifat malas. Karena kalau sifat malas sudah datang, Masya Allah, kita merasakan betul bagaimana tersiksanya untuk melawan rasa malas tersebut. Ya, dan ketika kita kemudian membiasakan doa ini, ya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dan dijaga keistiqomahan kita, semangat kita, motivasi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan. Tapi ikhwan fillah, jazakumullah, para ikhwah yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Islami yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz As-Salhub hafizahullah taala, yang mana pada pertemuan terakhir bulan yang lalu kita masih berada pada bab, ya, yaitu adab salam, yaitu adab memberi salam, yang ternyata ini bahagian daripada image seorang muslim, identitas seorang muslim yang bisa kita akui ternyata ditiru oleh orang-orang non muslim. Ya, padahal mungkin mereka terkenal selamat pagi, good morning, selamat malam, good night, dan seterusnya. Tapi mungkin menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan, kemudian mereka menyapa orang-orang yang ada di kalangan kaum muslimin dengan mengucapkan salam. Nah, kita akan diajarkan nanti bagaimana kalau ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, apa yang mesti kita jawab.
Ya, sehingga adab-adab ini terkesan cukup banyak walaupun cuma satu salam. Tapi kita tidak berpikir bahwa cuma salam doang ribet amat sih, banyak amat sih poinnya. Justru kita berharap kita yang diwajibkan, dianjurkan, disunahkan oleh Nabi untuk mengucapkan ini, dan ini adalah perintah dari Allah secara langsung, bahkan menjadi syariat yang tertua. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, ya, maka pentingnya kita memperhatikan apa saja yang harus kita lihat, apa saja yang harus kita tinggalkan dalam urusan adab salam. Walaupun perkaranya kecil, mengucapkan lafaz dengan kata tertentu, ya, akan tetapi ternyata ada syarat dan ketentuannya. Terakhir di poin berapa? 9 atau 10? 10 ya. Sekarang poin yang ke-11 halaman 57. Nah, silahkan dibaca. Pada saat. Nah, tab sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tab sekarang di poin yang ke-11, kalau kita datang ke sebuah tempat, kemudian mendapati di tempat tersebut ada yang terjaga, ada yang tertidur. Tidak mungkin kita mengucapkan salam kepada orang yang tidur padahal kondisinya tidak sadar, dan juga tidak diharapkan untuk bisa menjawab. Ya, walaupun mungkin ada orang yang sedikit nyeleneh berpikir, kenapa orang mengucapkan salam kepada ahli kubur? Kalau orang yang tidur saja tidak boleh kita ucapkan salam, nah seharusnya lebih pantas lagi orang yang sudah mati tidak kita berikan salam. Ya, tentu datangnya mengucapkan salam kepada mereka adalah perintah dari Nabi SAW. Begitu juga ketika pada perang Badar, ya, ketika Nabi mengatakan kepada jenazah orang-orang kafir Quraisy yang mati sekitar 70-an orang termasuk Abu Jahal di dalamnya, mereka dimasukkan dalam satu liang lahat, dan kemudian setelah selesai Rasul berbicara kepada mereka, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apakah mereka bisa mendengar apa yang kamu ucapkan? Dan Nabi mengatakan iya. Sehingga inilah menjadi dalil-dalil kenapa Nabi merintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahla diyar. Nah, sementara orang yang masih tidur tentu masih bernyawa. Ya, walaupun dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak untuk mempertemukan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, Dia siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, termasuk ketika bertemu dengan seseorang sampai bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ketika sedang tidur ada yang tidak tidur, maka orang yang datang tetap boleh mengucapkan salam dan dianjurkan mengucapkan salam, harapannya dijawab oleh orang yang tidak tidur, sekaligus tanpa mengganggu orang yang sedang tidur. Subhanallah, ini merupakan adab yang diajarkan oleh beliau
kepada kita sampai sangat menghargai orang yang sedang tidur dan tidak mau mengganggu istirahat mereka dengan suara yang berisik dan seterusnya. Ini pun bisa kita kiaskan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun fungsinya bukan salam. Ketika orang sedang tidur, usahakan dan upayakan agar tidak mengganggu tidurnya kalau tidak punya hajat. Hajatnya ketika misalnya mau kerja, hajatnya ketika mau sholat. Tapi selebih daripada itu, ketika masih bisa diakalin, ya, ketika masih bisa diberikan toleransi dia untuk istirahat, maka biarkan untuk beristirahat tanpa diganggu. Apalagi kalau kemudian kita punya tetangga atau bahkan kita sendiri mengganggu. Entah volume suara kita yang keras dalam ngobrol, dalam berbicara, entah ada tetangga kita yang menyetel musik dengan keras, entah ada peringatan tertentu yang juga dengan suara keras. Apalagi kalau sampai tengah malam misalnya. Tentu hal yang demikian sangat tidak dianjurkan. Kalau kondisi sedang tidur saja mengucapkan salam, Nabi harus berhati-hati. Ya, suaranya direndahkan, kemudian disampaikan kepada orang yang masih terjaga, kemudian agar dia terdengar hanya orang itu saja. Nah, ini adalah adab al-islami yang diajarkan oleh beliau kepada kita ketika orang yang kita ajak salam, berikan salam, ada yang melek, ada yang tidur, ada yang terjaga, ada yang tertidur. Nah, Allah a'lam. Kemudian poin yang ke-12, larangan mengucapkan salam kepada ahli kitab. Nah, silakan. Subahaka.
Tapi sekarang kita beranjak ke adab salam berikutnya, yaitu poin yang ke-12, larangan mengucapkan salam kepada ahlu kitab. Nanti kita akan disodorkan kepada memulai dan menjawabnya. Satu sisi dulu, satu poin dulu, ketika mengucapkan salam kepada ahlu kitab. Tentu ahlu kitab adalah bukan bagian daripada orang muslim. Walaupun Islam tetap menghargai mereka karena karena mereka mendapatkan kitab-kitab samawi dan Allah berikan kepada mereka para nabi. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka, laknat mereka. Disebabkan karena kesalahan mereka, diberi nabi-nabinya dibunuh, diberi kitab diletakkan di belakang mereka. Karena kesombongan mereka, inilah yang akhirnya membuat Allah murka kepada mereka. Sehingga akhirnya muncul banyak laknat, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha abada. Dalilnya ada di dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina atau finnari jahannama khalidina fiha. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang ahlu kitab sebelumnya adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Buktinya mereka diberikan Alkitab dan diberikan Nabi dan Rasul. Nah, kesalahan mereka yang saya sebutkan tadi salah satu faktor ya kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian murka kepada mereka, yang akhirnya mereka tidak layak untuk dihormati, termasuk dalam urusan salam. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan sabdanya, dengan larangannya, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kalimat ini tentu sangat tegas dan gamblang, jelas. Jangan kalian mulai salam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita tahu ada orang Yahudi dan Nasrani, bahwa kita berteman dengan mereka atau ada hubungan bisnis dengannya karena ingin menghormatinya dan kita butuh kepadanya, kita mengucapkan salam duluan. Nah, ketika ini saja tidak boleh, maka kepentingan-kepentingan yang lain hendaknya diminimalisir oleh kita. Karena dalam urusan berjalan saja ketika berpapasan diperintahkan untuk dipersempit. Apalagi kalau diajak kunjungan, datang ke tempat mereka, memenuhi undangan mereka, memberikan penghormatan kepada mereka. Tentu hal ini lebih menimbulkan fitnah. Apalagi kalau dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Ya, kita sudah cukup tersakiti 7 Oktober ketemu dengan 7 Oktober. Ya, ketika saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sudah diserang, dihajar 1 tahun lebih. Hampir 50.000 orang korban jiwa yang meninggal dalam peperangan yang diserang oleh Israel, orang Yahudi, yang sekarang sudah menyebar kemana-mana. Waliyatubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat dan menyegerakan kekalahan mereka orang-orang Yahudi di Israel. Nah, ini saja dalam urusan ini kita sudah dibuat syok dengan apa yang mereka lakukan. Ya, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk melakukan jaga jarak dengan orang-orang ini. Ya, karena sebaik apapun mereka, tetap saja ketika mereka mengemban misi ya untuk bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, minimal menjauhkan dia dari agamanya atau menanamkan keraguan yang ada dalam diri seorang muslim. Dan seringkali kita kemudian takjub kepada orang-orang ahlu kitab yang memiliki akhlak yang baik versi kita. Sementara Nabi SAW sudah terangkan bahwa yang disebut al-birru adalah husnul khuluq. Kalau kita konfirmasikan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya ketika Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Saya bertanya kepada Nabi tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka Nabi mengatakan perbuatan baik adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang terpuji.
Nah, akhlak yang terpuji seringkali mengaburkan pandangan kita ketika ini muncul dari orang-orang non-muslim. Dengan dalil dia adalah bos kita walaupun bukan orang muslim. Ya, dan ya ini tidak sedikit ya, kita bekerja di instansi, di perusahaan yang mungkin bergaul dengan orang-orang non-muslim. Dalam hal ini adalah ahlu kitab. Kalau orang-orang selain orang ahlu kitab saja dilarang oleh Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai salam kepada mereka, apalagi orang kafir. Berarti agama selain keduanya, orang Konghucu, ya, orang Buddha, orang Hindu dan seterusnya, lebih tidak layak lagi bagi kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ketika Nabi mengatakan ma min muslimin asqalu fil mizani min husnil khuluq, tidak ada timbangan yang paling berat, lebih berat bagi seorang muslim di dalam surga kecuali orang yang punya akhlak yang terpuji. Ternyata akhlak yang terpuji ini sangat dianjurkan oleh Nabi untuk memberatkan timbangan seseorang di akhirat kelak. Bahkan diterangkan dalam hadis yang lain, orang yang punya akhlak yang terpuji akan mendapatkan kaplingan di surga di tempat yang tengah. Ada yang di sebelah pinggir, ada yang paling atas, ada yang tengah. Yang tengah diperuntukkan bagi orang yang punya akhlak yang baik. Kenapa demikian? Yang paling pinggir adalah orang yang suka berdebat tapi dia tinggalkan perdebatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara di tingkatan yang al-wasat, tingkatan yang tengah, orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Walaupun ini tidak cukup, ya, ketika kita dikaburkan oleh orang ahlu kitab yang punya akhlak yang terpuji, karena kita kurang ilmu, kita anggap dia bisa memasukkan ke dalam jannah bagi ahli kitab ini, karena dianggap orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, karena itulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuat akhlak yang baik, dan tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena contoh dan meneladani akhlak yang baik dari seseorang. Ya, karena itulah Nabi sebutkan kepada beliau Awas bin Sam'an, al-birru husnul khuluqi. Yang namanya perbuatan kebaikan adalah akhlak yang mulia. Yang disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu ada terbagi tiga. Yang pertama sifatnya jibiliyah. Namanya sifat jibiliyah itu bahasa kitanya adalah sifat bawaan lahir. Ya, ibu-ibu sering mengatakan bawaan orok, yang memang sudah dikasih sifat yang demikian, sifat jibiliyah. Sehingga kita kenal ada orang yang mungkin terbiasa mendisiplin, ada orang yang terbiasa dermawan, ada orang yang punya kebiasaan-kebiasaan baik tanpa dikerja keras untuk mengajarkannya. Yang kedua ada munnah, adalah sifat yang Allah berikan secara anugerah. Anugerah di sini bisa jadi karena doa orang tua kita, atau orang-orang tua kita, atau doa orang lain yang mendoakan kita, si jabang bayi ketika dalam kandungan, atau kita belum punya anak, atau dalam perjalanannya anak tersebut sedang bertumbuh kembang. Orang mendoakan, Allah berikan anugerah kepadanya, maka bisa ada karakteristik dan sifat yang berubah menjadi lebih lembut yang sebelumnya keras dan seterusnya. Ini ada pada diri Umar bin Khattab, munnah dari Allah. Bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Muhammad atau Al-Fath, ya, Allah katakan ruhama'u bainahum asyidda wa 'alal kufari ruhama'u bainahum. Yang mana Nabi SAW ini beliau keras terhadap orang-orang kafir dan lembut kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Yang ini tentu saja bisa kita tiru dalam hal ini. Nah, dan sifat yang ketiga adalah al-iktisabiyah, yaitu sifat yang mesti diusahakan, diperjuangkan. Orang ingin punya akhlak yang baik, adab yang baik, diperjuangkan, diajarin sama orang tuanya,
di sekolah diajarkan oleh guru-gurunya. Ya, sehingga terbiasa untuk melakukan adab-adab Islam. Baik itu perkara-perkara kecil, misalnya memulai dari yang sebelah kanan. Nabi memulai segala sesuatu, menyisir, memakai sandal, memakai baju dengan yang sebelah kanan. Kita biasakan kepada anak-anak. Mereka terbiasa, ini namanya iktisabiyah. Minum dengan tangan kanan sambil duduk mengucapkan basmalah. Ini adab Islam. Tapi tidak mungkin tanpa adanya perjuangan. Ini namanya iktisabiyah. Nah, 3 poin ini seorang itu memiliki akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitum ahadahum fit tariqi fattarruhu ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka, dalam hal ini adalah orang-orang ke Yahudi dan Nasrani, fitarikin, pada sebuah jalan. Nabi sebutkan di sini dalam bentuk isim nakiroh, torikin. Maksudnya maknanya adalah umum, jalan mana saja. Ya, maka persempit jalannya. Fattaruhu, yaitu paksakan oleh kalian ya supaya jalan dia lebih sempit. Jadi artinya bukan kita yang ngalah, dia yang ngalah. Nah, ini saja dalam urusan kecil seperti ini, tindakan kita kepada ahlu kitab ada tuntutannya, ada aturannya. Nah, makanya bagaimana di sini disebutkan masalahnya kalau kita butuh kepada mereka. Butuh dari sisi dunia misalnya, butuh karena dia atasan kita misalnya, tetap tidak dibolehkan. Kalau menghormati mereka secara bos kita, pimpinan kita, maka ucapkan salam dengan kalimat yang lain. Ya, disebutkan oleh beliau tadi, ya, boleh dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, good morning, good night gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya apa? Selamat pagi. Ada yang tahu? Arigato. Ohayo, Ohayo, Ohayo ya. Dan berikan doa, hadakallah, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu. Nah, ini adalah doa kepada orang-orang kafir, orang-orang non musyrik. Ya, ini mutlak perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai salam kepada ahli kitab. Nah, sekarang poin 13, kalau mereka yang ngasih salam duluan kepada kita, gimana menjawabnya? Apakah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi gitu ya? Apakah bagaimana? Nah, ini poin ke-13 kita coba akan jawab oleh Syekh. Fadhal. Baik, syukran, jazakallahu khair.
Tapi sekarang poin yang ketiga atau 13 dari kitab adab Islami yang kita pelajari pagi ini, yaitu sekarang kalau sudah terlanjur mereka yang memberikan salam kepada kita, nah kemudian mesti kita jawab atau tidak. Sementara secara hukum asal kalau ada orang yang mengucapkan salam wajib untuk kita jawab. Tapi ternyata Islam memperhatikan juga tergantung siapa yang mengucapkan salam. Ya, apakah itu mesti kita jawab atau tidak? Bahkan kemarin sudah kita pelajari termasuk ketika kondisi sedang marah. Tetap kita jawab kalau yang menyampaikan salam adalah saudara kita seorang muslim. Begitu juga sudah kita pelajari bagaimana cara mengucapkan salam kepada orang perempuan yang bukan mahram dan seterusnya yang sebagian besar memakruhkan. Nah kemudian sekarang kalau ada ahlu kitab mengucapkan salam kepada kita, bagaimana cara menjawabnya? Ini tentu saja berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan di sini, ketika Nabi ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang non muslim yang mengucapkan salam kepada beliau. Ya, baru kemudian beliau menjawabnya dengan as-sammu, karena mereka wa'alaikum. Beliau menjawab wa'alaikum. Karena beliau katakan kepada Aisyah, apa yang diucapkan oleh mereka adalah as-sammu alaikum, bukan assalamu alaikum. Sammun dalam bahasa Arab maknanya racun, kematian, kebinasaan. Racun yang mematikan itu disebut sammun. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah, mereka tidak mengucapkan assalamualaikum tapi sammu alaikum. Ya, sammu alaikum, racun kebinasaan bagi kalian. Maka Nabi menjawabnya dengan kalimat wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Sementara lafaz hadis yang lain dari Anas bin Malik di dalam hadis ini yang dibawakan oleh penulis, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum. Apabila ada ahlu kitab yang mengucapkan salam kepadamu, jawablah dengan kalimat wa'alaikum. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ini merupakan hadis sahih yang tidak diragukan kesahihannya. Menjadi dalil yang sangat tegas dan sangat jelas bagaimana posisi kita di depan ahli kitab ketika mereka mengucapkan salam. Termasuk dalam permasalahan yang mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita, gimana kalau lafaznya bukan as-sammu tapi jelas assalamualaikum. Bukankah orang yang mengucapkan assalamualaikum bukan hanya bisa diucapkan oleh orang muslim saja? Orang Indonesia baik itu agamanya non muslim termasuk ahli kitab, mereka bisa mengucapkan itu. Ya, begitu juga mungkin orang-orang jazirah Arab tidak semuanya mereka muslim. Tentu mereka orang yang fasih mengucapkan salam. Ya, karena itu bahasa keseharian mereka. Tapi tetap saja walaupun jelas kedengaran mereka mengucapkan assalamualaikum, dalil ini kita amalkan. Ya, karena dalil ini adalah dalil yang sahih yang datang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga sangat kuat. Nah, ini sekaligus menjadi pegangan bagi kita, bagi teman-teman atau antum yang punya banyak komunikasi dan bermuamalah dengan orang-orang ahlu kitab terutama. Nah, terakhir 14.
Nah, ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sekarang poin yang ke-14 dari adabus salam, yaitu adab salam. Bagaimana kondisinya kalau kita dihadapkan kepada orang yang bercampur antara orang muslim dan non muslim, baik itu ahli kitab, orang kafir dhimmi, baik itu orang-orang musyrik dan seterusnya. Ya, maka di sini muncul beberapa baik itu hadis maupun ucapan dari para ulama. Ketika Nabi ditemani oleh Usama bin Zaid, dia ingin berkunjung kepada Sa'ad bin Ubadah, ya, dalam hadis ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muslimin ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka kondisinya sangat majemuk. Ya, bagaimana mereka itu dihuni dan juga diisi oleh orang-orang Yahudi yang mereka adalah agama asli daripada orang-orang yang ada di Madinah. Berbeda dengan Mekah, ya. Mekah adalah orang-orang yang kemusyrikan, menyembah berhala. Sementara masih penting di Madinah mereka ahlu kitab, yaitu orang Yahudi, baik itu Aus, Khazraj, ya, kemudian Bani Qainuqa, Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir, termasuk suku Qurah, ya, suku Ghatafan, terus kemudian Udal dan lain-lain. Yang mereka itu berada di kota Madinah ini, yang tentu menjadi pemimpin terbesarnya adalah Aus dan Khazraj yang ratusan tahun mereka selalu berperang. Tapi karena munculnya kesadaran dari beberapa orang, mereka tidak mau peperangan itu terus berlanjut, sampai akhirnya mereka pun pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji versi mereka. Sampai disitulah kemudian ketemu dengan Rasul, ada Baiat Aqabah 1, ada Baiat Aqabah 2 yang jumlahnya lebih banyak, sehingga disepakati Rasul akan mengirimkan seorang dai namanya Mus'ab bin Umair untuk membuka pintu gerbang kota Madinah, dan yang pertama didekati adalah pimpinan mereka, Sa'ad bin Mu'az, ya, Said bin Hudair, kemudian Sa'ad bin Zurarah. 3 orang ini kemudian diambil, ya, memeluk agama Islam, sehingga kaumnya semua dikumpulkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Saya sudah masuk Islam, kalian harus ikut dengan saya. Sehingga 2 ini, kaum Aus dan Khazraj, memeluk agama Islam. Tapi mereka masih bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Maka seringkali kita berpikir, ya Ustaz, tetangga saya ini, tetangga saya kelompok ini, tetangga saya masih begini, tetangga saya masih ikutan ini, tetangga saya fanatik terhadap ini. Mereka masih Islam, mereka masih Muslim, alhamdulillah. Nabi SAW dia ada di kota Madinah, beliau bertetangga dengan orang-orang Yahudi yang jumlahnya lebih banyak awalnya ketimbang dengan mereka, sehingga harus dibuat kesepakatan perjanjian jangan sampai mengganggu satu dengan yang lain. Kalau ada mengganggu maka akan dimusuhi, diperangi. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Bani Nadir mereka sampai dikepung, ya, karena melanggar perjanjian. Bani Qainuqa pun sama, Bani Quraidah yang sebelumnya harusnya selamat karena diiming-imingi oleh Bani Nadir, udah kamu ikut kita aja, kita perang pada perang Ahzab, pokoknya bakalan menang. Akhirnya mereka ikutan, sampai juga dikepung oleh Nabi SAW tanpa adanya peperangan. Nah, ini kisah-kisah yang ada bahwa Nabi bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ya, kita sekarang alhamdulillah ada beberapa kompleks semuanya Muslim, bahkan ada beberapa kompleks semuanya Ahlu Sunnah, gitu ya. Yang seolah-olah mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Nabi di zaman beliau yang bermuamalah bertetangga dengan orang Yahudi sudah tidak ada. Ya, beliau pilih-pilih bagaimana mana teman, mana lawan, mana musuh, mana kawan. Nah, tapi Nabi SAW tetap anjurkan orang ketika berada di satu perkumpulan, kemudian di situ tercampur antara orang Muslim dan non-Muslim, maka tetap mengucapkan salam sebagai syiar. Mengajarkan kepada mereka orang-orang Nasrani maupun Yahudi di kalangan ahlu kitab mendengar ucapan salam dari kaum muslimin. Makanya ini lafaz yang disuarakan, yang dikeluarkan, yang dikencangkan. Kenapa? Karena bagian daripada syiar agama kita, identitas dari kaum muslimin. Dan di sini disebutkan dari Imam Ahmad atau dari Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ketika seseorang itu berada dalam perkumpulan, kemudian perkumpulan itu bercampur baur antara orang muslim dan kafir, tujuan salamnya tetap diberikan kepada orang muslim. Nah, sehingga ini anjuran yang aman, yang sebagaimana yang Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, anjurkan untuk kita. Nah, Allahu a'lam bissawab. Subuhnya cepat ya, baru jam 6 perasaan udah dari tadi. Tapi insyaallah taala pada bulan berikutnya kita akan coba selesaikan, mudah-mudahan butuh 2 atau 3 pertemuan lagi untuk masalah adabus salam, karena ada poin sampai ke 25 yang berkaitan dengan adabus salam, berarti menunjukkan bahwa perhatian Islam sangat khusus ya terhadap permasalahan ini, karena ini permasalahan yang menyangkut image kita sebagai seorang muslim, sekaligus juga syiar kita terhadap manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Apabila ada tambahan kami persilahkan. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana posisi kita ya? Kita sudah jelas posisi kita ketika mulai dan ketika menjawab. Ketika mulai tidak boleh berdasarkan hadis tadi, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Jadi ini tegas, singkat, padatnya. Dan yang kedua, bagaimana kita menjawab? Nabi menganjurkan wa'alaikum, dan kemudian ada beberapa perselisihan pendapat di kalangan para ulama, kan tetapi yang diambil oleh penulis adalah pendapat ulama yang tetap mengambil dari hadis Bukhari dan Muslim tadi dengan mengucapkan wa'alaikum. Sehingga dari sini sikap kita sebagai seorang muslim ketika yang jadi partner kita adalah orang-orang kafir atau orang ahlu kitab sudah jelas ya, sudah jelas. Sehingga bagaimana sekarang muamalah kita dengan mereka? Tentu saja ketika kita bermuamalah, Islam tidak memerintahkan kepada kita untuk menjaga jarak secara total. Sebagaimana Nabi bermuamalah dengan mereka, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Nabi saling mengunjungi kepada mereka. Begitu juga Nabi saling menyapa, sifatnya hadian kepada mereka. Begitu juga Nabi saling memberikan makanan kepada mereka. Yang ini nanti masuk ke dalam bab fikih yang lain. Ya, maka tentu hubungan-hubungan yang sifatnya muamalah ini tentu saja dibolehkan ya. Sebelum adanya dalil-dalil yang kemudian memberikan batasan kepada kita untuk bisa bermuamalah dengan mereka secara detail. Nah, ketika mereka mengucapkan salam versi mereka dan kita tahu bahwa ucapan salamnya itu tidak mengandung sesuatu yang membahayakan dari sisi akidah kita. Karena kan emosi tidak percaya tentu ada dalam diri kita, apalagi mungkin kita tidak paham, tidak tahu tentang bahasa yang mereka ucapkan atau kalimat yang mereka lafazkan. Sehingga muncul kecurigaan dalam diri kita, jangan-jangan mereka akan mempengaruhi kita, membujuk kita, menanamkan rasa-rasa terhadap kita, sehingga akhirnya kita tidak percaya dengan mereka. Kalau kita merasa ragu dengan hal tersebut, tentu lebih baik untuk kita tinggalkan
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Yaitu tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Karena ketika mengganggu dan membuat ragu dalam diri, unsur kepada dosanya lebih besar. Ketika Nabi ditanya tentang dosa, dijawab oleh Nabi SAW, al-ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri. Sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran kamu dan membuat kamu merasa ragu dalam dada kita. Nah, maka lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau mereka mengucapkan salam versi mereka dan kita tahu bahwa versi salamnya itu tidak mengandung apa-apa dan tidak mengancam akidah kita, maka silahkan saja dibalas. Ya, kalau itu juga tidak ada larangan dari agama kita. Sebagaimana tadi selamat pagi berarti kan di translate dalam bahasa Inggris good morning, kita ucapkan good morning sir, ya. Nah, ini kita ucapkan sesuai dengan ucapan itu, enggak masalah. Tapi kalau di situ nanti ada unsur doa menurut mereka, atau kita masih asing dengan ucapan ini yang kita belum tahu gitu ya, kita tidak menjawab karena kita belum tahu dan tidak menyakiti mereka, maka tidak usah kerjakan. Karena sifatnya berarti meragukan kita. Ya, jadi prinsipnya itu, apakah yang mereka ucapkan itu ada unsur yang bisa mengganggu akidah kita atau tidak, dan kemudian apakah yang mereka ucapkan itu kita bisa pahami secara maknanya. Kalau itu unsurnya sesuai dengan syaratnya, insya Allah tidak masalah. Allah. Cukup. Baik. Para ikhwah fidin, azakumullah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita dalami dalam urusan agama kita, ya. Dan jangan anggap remeh apa yang kita pelajari ini, walaupun mungkin beberapa pertemuan, beberapa bulan kita masih terus berjibaku pada bab salam saja. Karena memang sebagaimana yang ada di buku, kalau kita lihat dari pada daftar isinya pada bagian belakang kurang lebih ada sekitar 22 bab yang akan kita temui. Dan ini mungkin ketika kita lihat banyak yang sudah kita tahu gitu ya kalau melihat dari babnya. Tapi ternyata dalamannya banyak sekali rinciannya. Ya, maka ini tentu saja perlu kita perhatikan ya supaya adab-adab yang kita sudah ketahui itu bisa lebih maksimal. Nah, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pagi kita, lindungi kita, keluarga kita, lancarkan urusan kita, berikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita yang sekarang sedang masa transisi, sebentar lagi akan ada pemimpin baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi beliau dan memberikan keadilan, keamanan, kesejahteraan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Naktafi bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.